Hai Sobat Spoiler, selamat datang kembali di channel kesayangan kita Cinemazi Recap. Buat yang belum tahu, di sini kita bakal membahas alur dari film-film yang pastinya bakal kalian suka. Kali ini Mimin mau ngucapin terima kasih buat kalian yang telah memberikan Mimin kritik dan saran di postingan Mimin sebelumnya. Dan 4 orang yang beruntung silahkan DM Instagram Mimin di sini. Janji Mimin bakal Mimin lunasin. Di postingan video terakhir Mimin sebelumnya, di kolom komentar banyak sekali yang request untuk merecap film Sonic the Hedgehog. Dan kali ini bakal Mimin persembahkan spesial buat kalian, Sonic the Hedgehog yang rilis pada tahun 2020. Masih anget-angetnya. Film ini disutradari oleh Jeff Fowler. Karakter Sonic sendiri diisi suaranya oleh Ben Schwartz. Dan beberapa bintang ternama menghiasi film ini seperti Jim Carrey, James Marsden, dan Tika Sumpter. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita lengkap film Sonic the Hedgehog. Di awal film kita disuguhkan dengan pemandangan pulau nan indah di sebuah planet yang jauh di sana. Di sanalah Sonic kecil tinggal. Dengan kemampuannya berlari dengan sangat cepat, Sonic mampu mengitari seluruh pulau hanya dengan waktu 2 detik saja. Dengan kekuatan yang luar biasa itu, Sonic disuruh oleh pengasuhnya untuk merahasiakannya. Namun namanya aja anak kecil, Sonic tak menghiraukannya. Dia terus-terus saja berlari dengan kecepatan tinggi mengitari sekitar pulau. Setelah lelah berlari, sampailah Sonic di kediamannya. Dia diasuh oleh Long Claw. Long Claw selalu memperingatkan Sonic untuk berhati-hati, takut ada yang melihatnya. Benar saja, sesaat setelah kembali, ternyata Sonic diikuti. Sonic diburu oleh suku Echidnas. Echidnas terlihat melepaskan panahnya ke arah Sonic, dan Long Claw melindunginya. Long Claw membawa Sonic terbang menghindari sergapan suku Echidnas. Namun naas, Long Claw terkena panah suku Echidnas dan jatuh. Kemudian Long Claw yang sudah tak berdaya memberi Sonic sekantung cincin. Cincin itu bisa membuka portal untuk berpindah-pindah tempat. Long Claw menyuruh Sonic menggunakan cincin itu untuk berpindah tempat saat tempat yang ditinggali sudah tidak aman lagi. Long Claw melemparkan sebuah cincin yang mengarahkan ke suatu tempat di ujung alam semesta. Takut dengan sergapan suku Echidnas, Sonic pun memasuki portal tersebut. Kemudian setting berpindah di Green Hills, Montana, 10 tahun kemudian. Terlihat seorang sheriff yang bernama Tom Wachowski. Dia bertugas mengamankan jalanan. Dia selalu memegang alat detektor kecepatan. Siapa tahu ada yang ngebut dan gak pakai helm, dia siap menilangnya. Karena Green Hills termasuk wilayah yang terpencil, jarang sekali ada kendaraan yang lewat dan itu membuat Tom bosan. Suatu ketika saat Tom sedang bosan, tiba-tiba sekelibat lewat sesuatu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Alat Tom pun berbunyi. Terlihat kecepatannya 300 km per jam. Tom pun bingung. Dia melihat ke sana kemari tidak terlihat apapun. Lalu Tom memeriksa keadaan sekitar dan menemukan sebuah duri. Mirip duri landak namun berwarna biru. Lalu terlihat Sonic menyelamatkan seekor kura-kura yang hampir tertabrak truk dan lalu mengajak kura-kura itu berlari dengan sangat cepat. Nakal banget ya Sonic ini. Lalu Sonic memasuki gua kediamannya. Di sanalah Sonic tinggal. Sonic terlihat betah di Green Hills. Terlebih, Sonic suka dengan Tom yang selalu menenteng donat kemanapun ia pergi. Sesekali Sonic nakal mengerjai salah satu penduduk kota yang penasaran dengan Sonic. Sonic seringkali mengintip di jendela rumah Tom untuk sekedar menonton film. Namun di balik keramaian kota, Sonic merasa kesepian karena dia tak mungkin menampakkan diri di depan orang-orang. Hari berikutnya, di malam hari, Tom pulang dari pekerjaannya. Di rumah, Tom disambut oleh sang istri, Maddie. Maddie memberi kejutan kepada Tom. Dia menyerahkan sepucuk surat, di mana surat itu berisi tentang Tom yang diterima bekerja di kepolisian San Francisco, tempat yang paling Tom idam-idamkan karena menurut Tom, di Green Hills sendiri cukup membosankan. Dia ingin bekerja sebagai seorang polisi seutuhnya, di mana dia bisa benar-benar bekerja untuk masyarakat. Tom dan Maddie terlihat sangat bahagia merayakannya. Maddie berencana pergi ke San Francisco keesokan harinya untuk mempersiapkan tempat tinggal mereka di sana nanti. Keesokan harinya, Sonic terlihat mengintip sebuah pertandingan baseball. Dia senang melihat para anak-anak memainkan baseball dengan ceria. Di malam harinya, masih di tempat yang sama, Sonic mencoba bermain baseball sendiri.
sebagai pelempar bola, pemukul dan penangkap bola semua dilakukan sendiri. Dengan kecepatan super yang dimilikinya, Sonic memainkan baseball sendirian. Beberapa lama memainkan baseball, Sonic menyadari kalau dia kesepian. Sonic ingin mempunyai teman bermain seperti yang lainnya. Dengan rasa kesal akan kesendiriannya, Sonic berlari mengitari lapangan. Semakin lama, semakin cepat. Saking cepatnya, sampai membuat energi gelombang kejut yang mengakibatkan listrik seluruh kota padam. Di tempat lain, Tom yang sibuk ditelepon rekannya karena listrik padam. Lalu Tom melihat duri yang dia temukan beberapa hari yang lalu terlihat bercahaya. Di tempat lain, di Pentagon, para petinggi militer Amerika Serikat mendeteksi adanya gelombang energi sangat besar di Green Hills. Mereka penasaran apa penyebabnya. Mereka mengira itu adalah serangan dari musuh negara. Para petinggi militer itu mengutus seseorang yang ahli teknologi untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Esoknya di lapangan baseball, terlihat banyak tentara berlalu lalang mengamankan lokasi dan memeriksa apa yang telah terjadi. Kemudian datang truk besar berwarna hitam. Dari dalam truk keluar seseorang. Dialah Dr. Ivo Robotnik, orang yang diutus untuk memimpin penyelidikan lonjakan energi di situ. Robotnik menggunakan banyak sekali drone miliknya yang berbentuk mirip telur untuk memeriksa keadaan sekitar. Tidak butuh waktu lama, salah satu drone Robotnik menemukan sebuah jejak sepatu di atas batu. Menggunakan teknologi canggih miliknya, terlihat sebuah telapak kaki mungil yang semakin membuat Robotnik penasaran. Dia pun mengerahkan semua yang ada untuk mencari makhluk itu. Sonic ternyata sadar keberadaannya sudah tidak aman lagi. Dia mencoba berkemas untuk pindah ke tempat lain yang lebih aman. Sonic pun berencana menggunakan cincin miliknya. Sesaat akan menggunakannya, terdengar suara drone Robotnik sudah mendekat. Sonic pun pergi mencari tempat yang lebih aman terlebih dahulu. Kemudian di tempat lain, Tom yang sedang beraktivitas di pagi hari mendengar suara aneh di garasinya. Dia mengira itu adalah ulah rakun. Tom mempersiapkan diri dengan pistol bius dan mencari tahu ada apa di garasinya. Sementara itu di dalam garasi Tom, ternyata suara tersebut berasal dari Sonic yang mencoba mencari tempat aman untuk melemparkan cincinnya. Belum sempat dia melemparkan cincin, masuklah Tom. Tom kaget melihat sosok Sonic, begitupun juga Sonic. Tom tak sengaja melepaskan pistol biusnya dan tepat mengenai kaki Sonic. Sebelum pingsan, Sonic sempat membaca tulisan di kaos Tom yang tertulis San Francisco. Lalu tak sengaja cincin Sonic terlepas dari genggaman dan portal pun terbuka menuju San Francisco. Sonic yang pingsan tak sengaja menjatuhkan sekantung cincinnya ke lubang portal menuju San Francisco. Sonic pun tak sadarkan diri. Lalu Tom membawa Sonic masuk ke rumah. Setelah siuman, Tom semakin kaget saat mengetahui Sonic bisa berbicara. Sonic terlihat lemas, tak mampu berlari karena pengaruh obat bius yang ditembakkan oleh Tom. Saat mereka berbicara, di luar datanglah truk milik Robotnik. Turunlah Robotnik dari dalam truk. Robotnik bisa sampai di situ karena melihat jejak Sonic. Tom pun menyapa Robotnik. Robotnik bermaksud memeriksa isi dalam rumah Tom, namun Tom melarang Robotnik. Tak sampai di situ saja, Robotnik mengerahkan drone kecil miliknya untuk memasuki rumah Tom dan memeriksa isinya. Sonic yang bersembunyi di loteng terlihat ketakutan melihat drone milik Robotniknya sedang memeriksa. Sonic pun terguling dan terjatuh ke dapur. Mendengar itu, Robotnik yang ada di luar curiga dan menerobos untuk masuk. Saat memasuki dapur, Robotnik hanya melihat seekor rakun. Tak menyerah, Robotnik berhasil menemukan duri landak berwarna biru yang ditemukan Tom sebelumnya. Robotnik pun mengancam Tom dan hampir menembak Tom. Kemudian Sonic muncul dari bawah meja. Robotnik pun terkejut melihat Sonic. Tom pun memukul Robotnik dan dengan susah payah Tom dan Sonic berhasil kabur dari kejaran Robotnik. Namun Robotnik berhasil mendapatkan duri milik Sonic yang ditemukan oleh Tom sebelumnya. Di perjalanan, Sonic meminta bantuan Tom untuk menemukan cincin yang terjatuh di San Francisco karena Sonic menganggap semua ini adalah kesalahan Tom yang telah menembaknya saat Sonic akan menggunakan cincin itu di dalam garasi. Tom yang merasa bersalah akhirnya bersedia membantu Sonic menuju San Francisco untuk menemukan kantung cincin miliknya. Di perjalanan, saat Tom menelpon temannya menggunakan telepon umum, pandangan Sonic teralihkan di rombongan geng motor yang sedang berpesta. Karena khawatir, Tom pun menyusul Sonic ke sana. Di sana mereka berbincang tentang bucket list, yaitu daftar keinginan yang belum terpenuhi. Sonic pun segera membuat daftar itu.
Kemudian dia sadar sebentar lagi dia meninggalkan bumi. Namun banyak sekali hal yang belum sempat dia lakukan. Tom pun kasihan dan membantu Sonic mewujudkan semua daftar keinginan miliknya. Mereka pun bersenang-senang. Namun setelah itu datang 3 orang yang ingin mengusir Tom dan Sonic. Lalu Sonic bertingkah dan menantang orang itu karena terlalu banyak nonton film laga. Kemudian terjadilah keributan di bar itu. Sonic yang memiliki kecepatan supersonik melihat orang lain seolah-olah sangatlah lambat. Sonic pun mengerjai mereka semua yang ada di dalam bar. Sonic dan Tom pun kabur meninggalkan tempat itu. Sampailah mereka beristirahat di sebuah penginapan. Tom bertanya planet berikutnya yang akan Sonic datangi. Sonic pun menjawab tak ada siapapun di sana. Hanya ada udara yang bisa dihirup dan jamur-jamur raksasa. Sonic terlihat sedih. Dia sangat menyukai bumi. Setelah Sonic tertidur, Tom melihat satu daftar keinginan Sonic yang belum tercapai, yaitu Sonic ingin mempunyai teman. Kemudian di televisi terlihat berita tentang Tom yang melakukan terorisme dan dianggap berbahaya. Keesokan harinya, Tom dan Sonic melanjutkan perjalanan. Sonic menanyakan keinginan Tom yang belum tercapai. Tom menjawab ingin menjadi polisi sesungguhnya, melindungi orang dan membasmi kejahatan. Tom ingin pergi dari Green Hills. Sonic terlihat kecewa mengetahui Tom ingin meninggalkan Green Hills, karena menurut Sonic, rakyat Green Hills masih membutuhkan Tom. Sementara mereka berbincang, ternyata mereka dibuntuti oleh tank milik Robotnik. Mereka pun diserang. Sonic mampu merubuhkan tank itu dengan kemampuannya. Namun tank itu masih memiliki tank cadangan yang lebih kecil dan mulai mengejar mereka lagi. Sonic berhasil mengalahkannya, namun masih muncul lagi kini dengan satu roda. Kali ini Tom yang mampu menyingkirkannya. Namun masih ada lagi dengan bentuk yang lebih kecil. Benda itu mampu memotong bagian atas mobil milik Tom. Terlihat benda itu akan meledak dan menempel di tangan Sonic. Saat Sonic berhasil melepaskan benda itu meledak saat Sonic masih di dekatnya. Sonic pun pingsan. Di lain tempat, Robotnik menyadari duri milik Sonic bercahaya dan tertarik dengannya. Sesampainya di San Francisco, Tom langsung menemui istrinya, Maddie, yang berada di rumah adiknya. Tom memperkenalkan Sonic kepada mereka. Mereka pun merawat Sonic. Di markas Robotnik, dia berhasil mengekstrak energi luar biasa yang terdapat di duri milik Sonic itu. Dia menggunakan energi itu untuk pesawat miliknya. Maddie yang seorang dokter hewan berusaha menolong Sonic. Sonic pun sadar setelah diberi sesuatu oleh Maddie. Kemudian Jojo, anak adik Maddie, memberi sepatu baru untuk Sonic. Sonic terlihat bahagia karena dia tak pernah mendapatkan hadiah dari siapapun sebelumnya. Kemudian berangkatlah mereka ke sebuah gedung di mana kantung cincin milik Sonic terjatuh. Mereka pun memasuki gedung itu dan sampailah di puncak. Kemudian Sonic berhasil mendapatkan cincin miliknya kembali. Sonic terlihat sedih karena akan segera meninggalkan bumi. Saat Sonic akan menggunakan cincin miliknya untuk pergi, muncul drone milik Robotnik. Dan datang Robotnik dengan pesawat super miliknya. Sonic pun mendorong Tom dan Maddie terjatuh dari atas gedung dan dengan kecepatan supernya membuat rudal-rudal itu terlihat lambat. Namun Robotnik dengan energi dari duri milik Sonic mampu mengimbangi kecepatan super milik Sonic. Sonic mengirim Tom dan Maddie memasuki portal cincin miliknya kembali ke Green Hills. Sementara itu di San Francisco, terjadi kejar-kejaran dengan kecepatan tinggi antara Sonic dan Robotnik. Sonic menggunakan cincin miliknya untuk berpindah-pindah ke berbagai negara, namun Robotnik masih mampu mengimbangi kecepatan Sonic dan mengejarnya. Pada akhirnya Sonic menggunakan cincin miliknya kembali ke Green Hills dengan keadaan pingsan terkena tembakan dari Robotnik. Tom berusaha menghentikan Robotnik, namun terjatuh. Kemudian terlihat seluruh warga Green Hills tidak terima dan ingin menyingkirkan Robotnik karena mereka sudah menganggap Tom sebagai pahlawan penyelamat mereka saat kesusahan, dan Sonic sebagai makhluk yang disebut iblis biru oleh warga Green Hills sudah dianggap sebagai penduduk kota kecil itu. Saat semua berusaha melindungi Tom dan menganggap Sonic sebagai teman, kemudian muncul kilatan cahaya biru dari tubuh Sonic. Sonic kembali siuman. Sonic berhasil mengambil kekuatan yang ada di duri miliknya yang diambil oleh Robotnik. Dengan kekuatan supernya, Sonic menghantam pesawat milik Robotnik. Dengan bantuan Tom melemparkan cincin teleportasi miliknya, Sonic mendorong pesawat Robotnik memasukinya. Sonic mengirim Robotnik ke planet Jamur yang sedianya akan dia datangi sebelumnya. Seluruh warga Green Hills pun bersorak. Kejadian ini membuat Tom mengurungkan niatnya pergi ke San Francisco dan berencana tetap tinggal di Green Hills.
Beberapa hari kemudian, Tom membuatkan rumah baru untuk Sonic di balik atap rumah miliknya. Sonic kini tinggal bersama Tom. Di suatu tempat nan jauh di planet Jamur, Robotnik terlihat masih hidup dan menggunduli kepalanya. Dengan berbekal duri berkekuatan super milik Sonic, dia berencana menggunakan kepintarannya untuk kembali ke bumi. Di ending scene, terlihat muncul cincin teleportasi seperti milik Sonic. Dari dalamnya muncul seekor rubah kuning yang imut. Ya, itu adalah Tails. Dia mencari Sonic dengan gadgetnya. Untuk apa Tails mencari Sonic? Hal ini akan terjawab di film Sonic berikutnya. Dan berakhirlah rekap alur lengkap film Sonic the Hedgehog. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa follow media sosial Cinemazy Recap dan tulis kritik saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!